Nah, kemudian berikutnya ada RAM, static RAM yang pertama. Si RAM ini dia bisa menyimpan data hanya ketika ada power atau ada listrik yang disambungkan. Dan jadi karena dia hanya bisa menyimpan selama listrik ini masih ada, maka dia menyimpan data secara temporer. Dan digunakan ketika size dari read dan write memori cukup kecil. Nah, kemudian ada dynamic RAM atau DRAM. Nah, sebenarnya DRAM itu sama dengan SRAM, tapi kalau SRAM itu sepanjang listriknya nyambung dia akan menyimpan data, tapi kalau si DRAM ini hanya dapat menyimpan dalam waktu 2 sampai 4 milisecond dan disimpannya dalam bentuk kapasitor. Nah, kalau kita ingat dulu pelajaran OAK, kalau si SRAM itu disimpannya pakai elemen penyimpanannya adalah transistor, bukan kapasitor. Sementara kalau di RAM ini pakainya kapasitor. Jadi itu merupakan kelemahannya ya. Dia hanya bisa menyimpan 2 sampai 4 milisecond di dalam sebuah kapasitor. Nah, selain itu, selain karena dia cuma bisa disimpan sebentar aja, dia juga membutuhkan banyak address pin. Dan sehingga si manufacturer akan membutuhkan multiplexer, memultiplex si address input itu. Sama seperti SRAM, maka di DRAM dia karena sama-sama RAM, dia punya pin R/W gitu yang digunakan untuk read dan write ke memori. Dan dia akan me-write data, jadi menulis datanya ke dalam memori kalau nilainya 0. Tapi kalau bedanya juga dengan DRAM, dia nggak punya pin J-accent untuk enable-nya. Dan juga tidak ada pin S-accent sebagai input ke DRAM. Bedanya itu dengan si SRAM. Nah, di sini kita punya ilustrasi memori secara logika. Kalau yang tadi sebelumnya kita punya ilustrasi secara fisik, pseudo memory illustration yang sebelumnya. Ini yang sebelah kanan, nih ilustrasi secara fisik. Nah, sekarang kita mau lihat ilustrasi secara logika. Yang ini sebenarnya udah sering kita gunakan waktu membahas pemrograman dalam bahasa assembly. Nah, kalau di ilustrasi secara fisik, RAM itu misalnya RAM-nya ukurannya 16 kilo kali 8. Dan ini tadi kita udah tahu bahwa 8 itu artinya satu lokasi memori dia nyimpan 8 ya. Kemudian di sini kita ada 16 kilo yang menyatakan sebenarnya ada berapa lokasi sih di dalam memori. Nah, 16 kilonya ini tadi kita tahu bahwa 16 kilo tuh dapat adalah sama dengan 2 pangkat 14. Ya, atau lebih jelasnya ini 16 kali kilo gitu ya, 16 2 pangkat 4 dikali kilonya adalah 2 pangkat 10. Jadi totalnya 2 pangkat 14. Nah, si 14-nya ini hubungannya ke gambar ini adalah kita pinnya punya 14 buah pin, yaitu A0 sampai A13. Nah, kemudian di sini kita punya 8 pin data gitu ya. Nah, di ilustrasi secara logika, kita sama-sama punya RAM-nya yang 16 kilo kali 8. Nah, di sini hubungannya apa? 16 kilonya itu adalah jumlah address-nya. 16 kilo address. Nah, 16 kilo itu tadi kita udah tahu ya, di situ 2 pangkat 14 kan. Jadi ini udah pernah kita bahas sebelumnya juga. Jadi kalau di 2 pangkat 14, starting address-nya dari 0000, maka ending address-nya berapa? Nah, cara cepatnya waktu itu juga udah pernah kita tahu bahwa kita tinggal nulis aja angka 1 sebanyak 14 buah. Jadi ada 14 ya. Saya gambar 1, 2, 3, 4,
2 4. Itu kalau di dalam heksa maka ini jadi 3 F. Nah, ini ke sini ya. Jadi ini ending address-nya di sini. Ini start-nya adalah 0. Nah, setiap memory location ini setiap kotak. Jadi setiap kotak-kotak ini dia ukurannya adalah 8-bit data. Bisa menyimpan 8 bit dalam satu kotaknya. Nah, ini 8 bit, ini hubungannya ke sini. Nah, tadi udah sempat disinggung ya, penamaan dari si memory. Jadi, manufacturers list their memory as, for example, 32K multiplied by 8, which means that the device has 32K memory location, atau 32.768, dan 8 bits dapat disimpan di each memory location. Jadi, diingat-ingat bahwa 32K-nya ini adalah address range-nya atau number location yang available di dalam memori, dan yang 8 ini adalah size di setiap location-nya. Jadi, kalau 8 itu artinya adalah ini 1 byte. Nah, karena 1 byte, nah ini di sini. Jadi jangan dikalikan, bukan 32 kali 8, tapi kita nulisnya 32 kilobyte. Nah, ini bagian yang paling utama dari chapter ini, yaitu address decoding. Ya. Nah, decoding itu makes the memory function at a unique section or partition of the memory map. Without an address decoder, only one memory device can be connected to a microprocessor. Jadi, kalau nggak ada decodernya, kita cuma bisa masang satu memori aja. Terus, jadi kenapa sih kita butuh mendecode memori? Misalnya nih, di microprocessor 8088 yang punya pin address-nya ada 20. Dari sananya, ini si microprocessor, dia punya pin address 20 buah. Misalnya si microprocessor ini mau kita hubungkan ke memori, kodenya adalah 2716, jenisnya EEPROM, yang dia itu punya 11 pin address. Jadi si microprocessor 8088 dia bakalan mengirimkan 20 bit memory address setiap kali dia mau baca atau menulis. Nah, karena si memorinya ini cuma punya 11 address pins, maka kan ada mismatch nih di antara si 20 sama si 11 ini yang mau kita koreksi. Nah, the decoder corrects the mismatch by decoding address pins that do not connect to the memory component. Beberapa common address decoder yang bisa dipilih adalah misalnya as simple as NAND gate decoder. Jadi kita pakai gerbang NAND aja. Kemudian ada 3 to 8 line decoder yang kodenya 74LS138. Ada 2 to 4 line decoder. Ya, ini kodenya 74LS139. Atau kita bisa pakai programmable logic device atau PLD ya, atau PROM. Nah, yang pertama ini misalnya kita kalau mau pakai simple NAND gate decoder aja. Nah, misalnya kita punya memorinya ukurannya 2K x 8. Ya, mau kita koneksi ke microprocessor yang 8088. Nah, tadi kita ingat ya, 2K ini pin address-nya ada berapa? 2K itu sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 10. Jadi dia punya 2 pangkat 11. Artinya dia akan punya 11 address pin. Yang namanya adalah A0 sampai A10. Sementara kalau si microprocessor ini udah pasti dia selalu nilainya adalah dari A0 sampai A19. Oke, jadi pin address-nya ada 2 macam ya. Ada pin A-nya punyanya si
EEPROM ada pin A-nya punyanya si microprocessor. Nah, si simple NAND gate decoder ini bakalan dikoneksikan, caranya adalah si A0 sampai A10 dari microprocessor nih, dari yang microprocessor dia dipasangin langsung ke A0 sampai A10-nya EEPROM. Jadi ini kan A0 sampai A19. Nah, A0 sampai 10-nya ini diambil, kemudian dipasangin langsung ke A0 sampai A10-nya si EEPROM. Sementara berarti kita masih punya sisanya yang belum dipasangin, yaitu A11 sampai A19. Nah, si A11 sampai A19-nya ini yang kita pasang langsung ke NAND gate decoder. Nah, dengan cara seperti ini, the decoder selects EEPROM from one of the 2 KB sections of 1 MB memory system in the 8088. Jadi misalnya kita tahu bahwa 8088 punya minimal tuh 1 MB memori. Nah, dari 2 KB-nya inilah yang mau kita pasangin ke si EEPROM. Dimana karena 2 KB ini tadi pasanginnya seperti itu.